Selamat pagi semuanya. Salam kenal dengan saya Beni Suryanto. Bertemu pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas yang namanya akuntabilitas ya. Jadi teman-teman mungkin sering banget itu dengar apa itu akuntabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan dan mempresentasikan mengenai apa itu akuntabilitas dari pelajaran yang telah saya ambil di hari Senin kemarin ya dengan Bunda Wahyu. Nah, sekarang pengertian akuntabilitas. Kita langsung saja yuk ya. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Jadi singkatnya, akuntabilitas itu adalah sikap tanggung jawab kita untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Nah, lalu apa itu nilai-nilai publik? Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nilai-nilai publik yaitu salah satunya adalah mengambil pilihan yang tepat dan benar jika ada benturan kepentingan antara publik dengan golongan maupun publik dengan pribadi. Nah, sebagai contoh tadi kita kan harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai publik. Nah, tanggung jawab yang pertama itu adalah misalnya kayak gini. Ada benturan kepentingan antara nilai publik dengan pribadi. Misalnya, besok ada coblosan, besok ada pilkada. Nah, karena besok hari libur, akhirnya kita ngerasa, lembur malam ini lah, besok libur biar bisa tidur nyenyak. Pas pagi-pagi atau sampai siang, kamu masih ngantuk karena akibat lemburmu tadi malam. Ngantuk banget. Nah, kepentingan pribadimu itu kamu akan meneruskan tidur. Tapi kepentingan publik kamu harus coblosan. Karena itu akan menentukan hajat hidup orang banyak. Seperti itu. Akhirnya kamu bereaksi untuk sudah saya harus coblosan. Nah, seperti itu. Itu berarti Anda mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap nilai-nilai publik, yaitu equality before the law, atau sama mempersamakan orang itu dengan adil. Jadi kita harus memperlakukan semua orang itu dengan adil, dengan sama di kedudukan hukum, semua sama. Misalnya seperti ini, saya bekerja di pengadilan, biasanya ketika ngambil nomor antrian itu yang pertama datang itu yang kita layani. Pada suatu ketika udah bejubel, udah orang banyak yang mau ngambil nomor antrian, misalnya seperti itu. Lalu kita ngerasa ada advokat yang dia tuh datangnya telat, tapi dia sok kenal, sok dekat, dan emang kita dekat sama dia. Bro, itu biasa ya, aku ya, langsung ya, nomor sekian, misalnya seperti itu. Lalu kita, oh iya, langsung kita ketik. Nah, itu berarti kita tidak menerapkan prinsip equality before the law, tidak akuntabel. Kita tidak mempunyai sifat akuntabilitas dalam nilai publik. Seharusnya kita itu mendahulukan sesuai dengan prosedur, mana yang datang duluan, itu yang dilayani. Oke, selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap nilai-nilai publik yang konsisten dan dapat diandalkan. Kita sebagai pribadi juga harus bersikap konsisten dan dapat diandalkan, baik itu diandalkan di tempat kerja, di keluarga, maupun dimanapun lingkungan kita berada. Jadi kita harus dapat diandalkan dan konsisten. Itu adalah menunjukkan kita mempunyai sifat yang akuntabel. Oke, selanjutnya ya. Lalu macam-macam akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada berapa sih guys? Akuntabilitas itu ada dua. Pertama, akuntabilitas vertikal. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal itu adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya kepada atasan. Atasan memberikan kita tugas, kita kerjakan, kita bertanggung jawab terhadap tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Berarti kita mempunyai tanggung jawab kepada atasan. Berarti kita melakukan nilai akuntabilitas vertikal. Lalu akuntabilitas horizontal itu misalnya seperti ini nih. Kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Ketika masyarakat itu berperkara di pengadilan agama, sebelumnya dia pasti akan membayar yang namanya biaya panjar. Nah, biaya panjar itu salah satu biayanya itu adalah tentang ATK atau tentang penerbitan dokumen-dokumen, baik dokumen putusan, akta cerai dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika dia sudah selesai berperkara, dia mengambil akta cerai. Pada sesuai prosedurnya, akta cerai itu dikasihkan bersamaan dengan salinan putusan. Biar dia membaca nih, putusanku bagaimana nih. Nah, tapi petugas yang harusnya memberikan akta cerai
dia lupa ngeprint salinan putusan. Akhirnya ya sudahlah, yang dibutuhkan kan mesti akta cerai. Ya sudah, akta cerainya aja yang tak kasih, salinannya tidak lah. Paling ya tidak dibaca. Nah, akhirnya dia punya prinsip seperti itu. Nah, itu berarti Anda tidak bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Seperti itu ya. Nah, jadi harusnya Anda memiliki sifat-sifat yang akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal. Penuhilah seluruh SOP yang ada di kerjamu. Niscaya kamu akan memiliki sifat yang akuntabel, baik akuntabel vertikal maupun horizontal. Yuk lanjut. Lalu mengapa akuntabilitas itu penting? Mengapa sih? Nah, sebelum kita membahas akuntabilitas itu penting, kita harus tahu nih apa bedanya akuntabilitas dan responsibilitas. Sering ya kita dengar. Mari kita masuk di contoh. Contoh misalnya kayak gini nih. Ada ketua pengadilan saya memberikan instruksi kepada saya. Ben, nanti kamu bertugas bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip perkara. Lalu saya bilang, ya Pak, siap Pak, saya akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip perkara. Maka di situ saya mempunyai sifat responsibilitas, yaitu sifat tanggung jawab, menerima tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Tapi ternyata prakteknya pas di tengah jalan saya aras-arasan, saya males-malesan. Arsip yang seharusnya setelah putus langsung bisa di-scan, harus bisa di-upload, harus bisa diproses. Ternyata saya nanti dulu aja lah, paling masih lama. Atau saya melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, maka di situ saya tidak mempunyai sifat akuntabilitas. Saya punya sifat responsibilitas, tapi saya tidak punya akuntabilitas. Harusnya responsibilitas ketika saya, oke Pak, siap Pak, saya menerima tanggung jawab itu. Saya juga melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai dengan SOP, dengan semangat, dengan profesionalisme, sehingga hasil kerja saya, outputnya itu bagus. Nah, berarti saya mempunyai sifat responsibilitas dan akuntabilitas. Itu, lanjut. Lalu cara menjadi PNS yang akuntabel itu bagaimana? Nah, yang pertama sebenarnya banyak ya. Jadi kita ambil 3 poin aja. Cara menjadi PNS yang akuntabel. Ya, pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Nah, misalnya nih kita menjadi PNS yang akuntabel misalnya dalam sub bidang transparansi dan akses informasi. PNS itu tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Misalnya nih, intip NIP berbayar. Bang, gue penempatan mana ya Bang? Nah, kalian mesti tahu kan, misalnya kita ketika pas tahu lulus, terutama yang CPNS pusat kayak Mahkamah Agung, Kejaksaan atau manalah itu seperti itu. Nah, itu kan kadang aku ditempatin mana ya? Akhirnya Anda minta tolong sama orang dalam, orang yang sudah bekerja nih di pengadilan, di Mahkamah Agung untuk, Bang, tolong dong Bang, intipin aku penempatan mana ya? Lalu misalnya orang dalam tuh bilang, ya udah tak intipin nggak apa, tapi biasa ya Mas ya, seperti itu. Transfer ya, hanya gitu. Ya buat uang kopi gitulah atau uang apa, hanya gitu kan. Nah, dia mensyaratkan seperti itu. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan, yaitu berarti dia menyalahgunakan informasi resmi, padahal kan membocorkan rahasia kan juga nggak boleh. Seharusnya kan nggak boleh untuk dikasih tahu, nunggu pengumuman resmi, tapi dia membocorkan informasinya seperti itu. Udah gitu parahnya lagi minta sogokan pula. Nah, jadi kita tidak diperbolehkan. Berarti PNS yang ada di dalam tadi itu tidak mempunyai sifat yang akuntabel. Lanjut. Lalu cara menjadi PNS akuntabel yang selanjutnya yaitu menghindari perilaku curang dan koruptif. Jadi PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Misalnya sering ya kan, ketika kita disuruh misalnya cetak foto atau apa seperti itu, kita minta nih, kita bawa kwitansi dari pengadilan, dari tempat kita kerja, Bang minta stempelnya dong ke toko sana. Pas di toko sana cuma ditempeli, ditandatangani, dinama lengkapi sana petugasnya, tapi nilai nominal yang ada di kwitansi kita yang isi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Berarti kita tidak akuntabel kalau melakukan seperti itu. Harusnya sesuai dengan kenyataan. Lanjut. Cara terakhir menjadi PNS yang akuntabel yaitu perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. Nah, contoh nih, waktu luang di kantor buat ojek online mumpung sepi, menarik, seperti itu. Misalnya nih,
Anda dikasih waktu menjadi PNS, jam kerja jam 8 sampai jam 4. Pekerjaan Anda itu sungguh cepat. Cepat banget, atau pekerjaan lagi sedikit-sedikitnya. Sehingga jam 12 Anda udah nganggur, atau jam 1 Anda udah nganggur. Karena pekerjaan sudah selesai semua. Nah, akhirnya Anda, aku kan punya aplikasi Grab, driver atau Gojek. Tak buka siapa tahu ada yang nyantol. Nah, akhirnya ada bener yang nyantol. Celing, ada panggilan ojek. Anda langsung berangkat pakai jaket Grab, atau jaket Grabnya diumpetin dulu, Anda keluar. Bang, sebentar ya bang, mau pergi sebentar. Nah, niatnya seperti itu. Akhirnya Anda narik. Jadi untuk kepentingan Anda pribadi. Tapi menggunakan waktu milik negara itu tidak diperbolehkan. Berarti Anda bukan merupakan PNS yang akuntabel. Oke, terima kasih ya semuanya. Demikian pemaparan mengenai akuntabilitas. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sedikit saya sharingkan, dan semoga kita semua lulus. Doakan kami ya, kami akan berjuang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.